Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Yang saya hormati para sesepuh RT 04 RW 04, RT 03 RW 04, para alim ulama, para hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah di salah satu malam dari malam-malam Ramadan. Hadirin sekalian, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ampunan seluas-luasnya. Ada 3 hadis yang diriwayatkan dan ditahriz oleh Sahih Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Muslim, yang mungkin sudah sering kita dengar dan harus kita ulang-ulang kembali agar kita semakin ingat. Hadirin sekalian, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan kehati-hatian, diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian dilanjutkan hadis selanjutnya, "Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan kehati-hatian, maka diampuni semua dosanya yang telah lalu. Ya, jadi untuk diampuni dosanya dalam hadis tersebut syaratnya 2 dan sekalian. Pertama, kita puasa di bulan Ramadan ya, semaksimal mungkin. Yang kedua, qiyamul lail. Qiyamul lail yang dimaksud di sini tentu saja salat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih. Nah, yang ketiga hadirin sekalian, jadi kalau kita beruntung, mungkin kita hanya salat 1 malam saja, itu bisa diampuni seluruh dosa kita yang lalu. Seandainya ketika kita salat itu, kita salat di malam Lailatul Qadar. Karena Nabi Muhammad beliau bersabda, "Man qama Lailatul Qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa salat malam di malam Lailatul Qadar, maka diampuni semua dosanya yang telah lalu. Jadi misalkan ada simpulan dia dari malam pertama sampai malam ke 24 dia nggak pernah sholat tarawih, hadirin sekalian. Tiba-tiba di malam ke-25 dia sholat tarawih, cuma 1 malam gitu ya. Tapi kebetulan itu Lailatul Qadar, maka diampuni semua dosanya yang telah lalu. Tapi misalkan simpulan dia sholat malam qiyamul lail tarawih hanya hari pertama sampai hari ke-20 hadirin. Sisanya dia nggak tarawih. Ya, biasanya kita semangat hari-hari pertama gitu ya. Kita menjelang 10 terakhir sudah mulai berkurang. Ramainya di mall gitu ya. Nyari baju baru. Nah, dia nggak sholat lagi hadirin sekalian. Nah, kalau dia tidak dapat Lailatul Qadar, maka dia tidak mendapatkan jackpot itu ya. Hadiah besar, yaitu diampuni semua dosanya yang telah lalu. Dan Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "As-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan wa umrah ila umrah kafaratun bainahun." Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat ya, salat Jumat ke salat Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, bisa menghapus dosa di antara keduanya. Majtunibat al-kabair, selama orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Jadi seandainya kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, maka dengan izin Allah, dosa-dosa kita antara Ramadan sekarang dengan Ramadan tahun lalu itu diampuni seluruhnya selama kita tidak melakukan dosa besar. Majtunibat al-kabair. Karena itu Nabi Muhammad beliau bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah."
ketika datang Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Wa ughliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Wa fi lailatin min layali Ramadan mutaqwa minan nar, dan di setiap malam-malam bulan Ramadan ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Maka hadirin sekalian, ini sebuah kesempatan emas, gitu ya. Sebuah peluang emas terbuka di hadapan kita di bulan ini. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa hamba-hamba. Karena itu ada sebuah hadis di mana Nabi Muhammad SAW saat beliau ada di mimbar, datang Jibril, hadirin sekalian. Kemudian Jibril ini mengatakan, Rogima anfu. Rogima anfu ini istilah celaka, hadirin sekalian, bagi seseorang. Di rogima anfu bisa kita maknai dia orang ini jatuh. Man adroka walidai walam yudkhilahu al-jannah. Orang yang sempat bertemu orang tuanya, tapi pertemuan itu tidak membuatnya masuk ke surga. Wa yudkhilahu Allahu an-nar abada, maka dia kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Rogima anfu celaka man zukirta ismu walam yusalli alaihi. Celaka juga kata Jibril, ya, orang yang disebut nama Nabi Muhammad tapi tidak bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin sekalian, rogima anfu celaka juga man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Orang yang dia sempat bertemu dengan Ramadan tetapi dosanya belum diampuni. Maka Nabi Muhammad diperintahkan mengucapkan amin. Amin, amin, amin. Nah, maka ini kesempatan emas, dan sebagian orang hadirin sekalian itu menunda-nunda untuk bertobat, hadirin sekalian. Ada yang dia sudah terlalu putus asa mungkin karena dosanya terlalu besar, terlalu banyak. Jadi kelihatannya sudah tidak mungkin dimaafkan. Maka ada sebuah kisah hadirin sekalian di masa Nabi Musa. Ini ditulis di dalam satu kisah nyata. Datang seseorang kepada Nabi Musa. Orang ini hadirin sekalian, dia sudah berzina. Kemudian perempuan yang dia zina ini dia bunuh. Dan kemudian anak hasil zinanya dibunuh juga. Kemudian dia ingin minta ampun kepada Allah, datang kepada Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Dosamu sudah terlalu parah, kamu pulang saja, tidak akan diampuni, kata Nabi Musa. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, kenapa kau bilang seperti itu? Semua yang datang kepada aku akan aku ampuni. Karena itu kita temukan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kalian merasa putus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Sesungguhnya Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kita semua tentu saja punya kesalahan, hadirin sekalian, tidak terkecuali laki-laki maupun perempuan, tua maupun dewasa, sebagaimana sabda Nabi, kullu bani Adam khata' wa kullu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam adalah orang yang bersalah, berdosa, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang ketika hambanya bertobat. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Allahu afrahu litubati ahadikum min ahadikum idza wajada tawbatan." Allah itu lebih bahagia ketika melihat hambanya datang bertaubat daripada saat kita menemukan benda yang hilang. Jadi Allah sangat senang gitu. Nah, tetapi tidak semua mau bertaubat. Sebagian menunda-nunda, merasa mungkin masih muda, merasa mungkin masih ada waktu.
Padahal hadirin sekalian, saat nanti nyawa kita dicabut, ya, dalam sebuah hadis disebutkan, Innallaha yaqbalu taubatan 'abdi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hambanya selama hambanya ini masih belum sekarat, hadirin sekalian. Nah, nauzubillah ya, ketika kita sekarat kita baru bertobat itu sudah tidak diterima. Maka di kesempatan ini kita diberikan kesempatan sangat luas di bulan Ramadan, ya, kita bisa memperbanyak istighfar kita, memperbanyak ibadah kita, dan mudah-mudahan kita termasuk yang disebut Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya muttaqo, dan yang dibebaskan dari api. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.